Nah, saudara-saudara, saya mengajak kita semua untuk membaca dari Injil Yohanes pasal yang ke-12. Injil Yohanes pasal yang ke-12 dimulai dari ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-27. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu sekalian. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu, terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, "Tuan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas. Andreas dan Filipus menyampaikannya pula kepada Yesus. Nah, perhatikan mulai ayat 23. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, "Telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak sekali buah." Perhatikan statement yang pertama ini. Statement yang kedua, ayat 25, barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Itu statement yang kedua. Statement yang ketiga, ayat 26, barang siapa melayani aku, ia harus mengikuti aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayananku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Ayat 27, sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini? Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Luar biasa firman Tuhan ini, saudara. Saya ingin menceritakan sedikit latar belakang bagaimana kita sampai kepada Yohanes pasal yang ke-12 ayat yang ke-20 tadi. Saudara, untuk bisa memahami Yohanes pasal yang ke-12, kita perlu melihat cerita, menengok cerita yang terjadi pada Yohanes pasal yang ke-11. Di dalam Yohanes pasal yang ke-11, Tuhan Yesus menunjukkan kuasanya dengan membangkitkan Lazarus. Ya, Lazarus ini saudara dari Maria dan Marta, dan kakak beradik ini, tiga orang ini sangat disayangi oleh Tuhan Yesus. Nah, pada suatu kali Lazarus sakit dan kemudian mati dan sudah ada dalam kuburan itu selama 4 hari. Lalu Yesus datang, Maria dan Marta datang kepada Tuhan Yesus dan mengatakan kepada Tuhan Yesus, "Seandainya saja beberapa hari yang lalu engkau ada di sini, pasti saudaraku Lazarus tidak akan mati." Tapi Yesus tahu semua itu dan dia ingin menunjukkan kuasanya. Dan kemudian dia minta orang untuk menggulingkan batu di depan kuburan Lazarus, dan kemudian dia berkata kepada Lazarus, "Lazarus, bangun dan keluarlah." Dan kemudian Lazarus keluar. Dan orang-orang tercengang dan kagum karena biasanya Tuhan Yesus itu memberikan nubuat dengan menyembuhkan orang sakit. Biasanya Tuhan Yesus membuat mujizat meredakan badai di Danau Galilea. Tuhan Yesus membuat mujizat mengusir setan. Tuhan Yesus membuat mujizat memberi makan 5.000 orang. Tapi ini kali orang sudah mati dan kemudian dia bisa bangkit kembali. It's a big one. Ini adalah mujizat yang amat luar biasa bagi orang-orang yang menyaksikannya. Dan orang-orang yang menyaksikannya itu dimulai dengan orang-orang yang sedang menghibur Maria dan Marta kematian saudaranya, menjadi percaya kepada Tuhan Yesus, menjadi mengeluh-elukan Tuhan Yesus, menjadi menjadi pengikut Tuhan Yesus karena apa yang sudah diperbuatnya terhadap Lazarus. Nah, kenyataan ini sangat mengkhawatirkan para pemimpin agama Yahudi. Pemimpin agama Yahudi merasa tidak aman karena apa? Semakin banyak orang yang mengikuti Tuhan Yesus yang di dalam Injil Yohanes mengaku diri sebagai anak Allah. Dan orang Yahudi sangat tidak suka dan sangat tidak bisa menerima itu. Dan mereka ingin membunuh Tuhan Yesus. Dengan kejadian Lazarus, di mana makin banyak orang yang mengeluh-elukan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus semakin populer, pengaruhnya semakin luas. Orang-orang Yahudi menjadi dongkol dan ingin sekali untuk membunuh Tuhan Yesus. Bukan itu saja,
Kalau kita perhatikan pada pasal yang ke-11, orang-orang Yahudi juga ingin membunuh Lazarus. Karena apa? Naturally, kemanapun Lazarus pergi, dia akan menyaksikan, hey, aku pernah mati, bahkan 4 hari, tapi kemudian dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Jadi pemimpin agama Yahudi ingin membunuh baik Tuhan Yesus dan Lazarus. Jadi kalau saudara perhatikan, di satu sisi ada orang-orang yang mengeluh-ngeluhkan Tuhan Yesus, ada orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, ada orang yang mengikuti Tuhan Yesus, tapi di sisi lain ada orang-orang yang tidak suka kepada Tuhan Yesus. Bukan cuma tidak suka, mereka membenci Tuhan Yesus, bukan hanya membenci, mereka ingin membunuh Tuhan Yesus, yaitu para pemimpin agama Yahudi. Saudara, perhatikan bahwa hidup kita sekarang ini di dunia ini, kita ubahnya seperti apa yang dialami Tuhan Yesus. Tentu dalam kehidupan kita ada orang-orang yang menyukai kita, ya. Dan tentu dalam kehidupan kita ada orang-orang yang tidak menyukai kita. Itu hal yang wajar, bukan? Itu hal yang biasa-biasa saja. Tapi perhatikan satu hal ini. Kita hidup bukan untuk menyukakan orang-orang yang menyukai kita. Kita hidup juga bukan untuk menghindari orang-orang yang tidak menyukai kita. Saya ulang sekali lagi, saudara. Dalam hidup ini adalah hal yang biasa bahwa ada orang yang menyukai kita, yang like us, dan ada orang yang tidak suka kepada kita, yang dislike us. Like and dislike itu normal ya dalam kehidupan kita. Tapi perhatikan ini, hidup kita bukanlah untuk menyenangkan orang-orang yang menyukai kita. Hidup kita juga bukan untuk membenci orang-orang yang tidak menyukai kita. Bahkan sebetulnya Alkitab mengajarkan engkau harus mengasihi dan mendoakan musuh-musuhmu. Jadi sama sekali hidup kita itu bukan untuk mencari, perhatikan ini, hidup kita bukan untuk mencari popularitas. Kalau kita hanya bekerja sama dengan orang-orang yang menyenangi kita dan menghindari orang-orang yang tidak kita senangi atau yang tidak menyenangi kita, itu kita artinya orang yang hidupnya mencari popularitas. Kita mencari tempat di mana kita diterima dengan baik, kita mencari tempat di mana kita dielu-elukan, kita mencari tempat di mana kita disenangi dan merasa aman. Nah, hidup orang Kristen yang diajarkan oleh Alkitab bukan hidup yang mencari popularitas, bukan hidup yang hanya mau tinggal di antara orang-orang yang menyenangi kita. Nah, perhatikan ini, ayat yang ke-27, saya mulai dengan ayat yang terakhir yang kita baca, yaitu ayat ke-27. Tuhan Yesus bertanya seolah-olah kepada dirinya sendiri. Kita baca ya, ini ayatnya luar biasa, ayat 27. Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? Ya, Yesus nanya sama dirinya sendiri, apa yang akan kukatakan? Dia udah mau mati, ini udah memberitakan kematiannya, begitu ya. Apakah aku harus mengatakan, Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini? Yesus jawab sendiri pertanyaannya, tentu tidak, tentu tidak. Sebab apa? Sebab untuk itulah aku itu datang ke dunia ini saat ini. Jadi Tuhan Yesus tahu betul the purpose, the goal, kenapa dia turun ke dunia ini. Dia harus mati dan disalibkan untuk menebus dosa-dosa manusia. That is the purpose, that is the calling, that is the goal of his life. Yaitu untuk mati, naik ke kayu salib, menebus dosa manusia, menyelamatkan orang-orang yang percaya di dalam namanya. That is the purpose. Jadi Tuhan Yesus hidupnya bukan didriven, bukan dimotivasi oleh orang-orang yang mengeluh-ngeluhkan dia. Tuhan Yesus juga hidupnya tidak menghindari orang-orang yang mengancam untuk membunuh dia. No, dia tanya tadi kan, apakah saya perlu minta kepada Bapa untuk menyelamatkan diriku supaya aku tidak mati di salib? Tuhan mengatakan no, karena apa? Because I knew the purpose, the calling, and the goal of my life. Karena itu aku akan maju terus. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian barangkali ingat dengan buku yang bestseller judulnya Purpose Driven Life. Nah, itulah hidup orang Kristen. Yesus memberikan contoh bagaimana hidupnya itu purpose driven. Bukan driven by people who like him, bukan driven by people who don't like him, but driven by the purpose that God has in him.
Nah, saudara, ini yang pertama ya. Nanti kita bicara bahwa tema Paskah dan tema Lent adalah the path to victory, ya, the path to victory. Jadi jejak langkah menuju kepada kemenangan. Kunci pertama adalah hidup kita haruslah purpose driven, calling driven, goal driven, bukan popularity driven. Perhatikan ini. Orang bisa dikatakan menyelesaikan pertandingan, komplit menyelesaikan pertandingan, jika dia melewati garis finish. Jadi tujuan kita dalam race, dalam pertandingan lari adalah garis finish. We have to pass the finish line to be considered complete and accomplished. Jadi kalau kita misalnya yang mendriven hidup kita itu adalah popularity, adalah orang-orang yang menyukai kita atau menghindari orang-orang yang tidak menyukai kita, kita bisa end up on the other line. Kita bisa sampai kepada garis finish yang lain yang bukan ditentukan untuk kita. Ya, jadi kalau kita mau considered to be complete and accomplished and finished, we have to pass the finish line. Purpose driven, calling driven. Bukan popularity driven. Itu yang pertama, the path to victory. Mari kita baca ayat 24. Ini yang kedua. Ayat 24, saya katakan ini statement yang pertama, dikatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Nah, saudara, biji, ya, biji gandum atau biji jagung atau biji beras, ya, gabah itu menggantung di induknya, di tanaman induknya. Itu kalau bijinya udah semakin besar dan semakin berat, maka semakin merunduk. Itu ada pepatahnya, semakin merunduk begitu ya, karena makin berat. Jadi biji-biji itu growing, bertumbuh dari kecil menjadi besar, menjadi besar, menjadi besar sampai kemudian saatnya matang, dipanen oleh para petani. Setelah dipanen, biji ini diapakan? Tentu dia harus disimpan, ya, disimpan. Untuk apa? Sebagian dijual, tentu ini kalau bicara soal pertanian, dijual. Kalau gandum kemudian nanti jadi roti yang kita makan setiap hari. Kalau beras jadi nasi yang kita makan setiap hari. Kalau jagung ya jadi jagung, tepung, dan segala macam biji jagung yang kita makan setiap hari. Itu kalau kita berpikir untuk panen. Tapi biji ini akan ditaruh di tempat yang aman, dalam kontainer atau dalam karung yang aman dengan suhu tertentu. Ya, ini karena dulu pernah belajar pertanian ya, waktu kuliah dulu, dengan suhu tertentu. Tujuannya apa? Supaya tidak berjamur bijinya, supaya tetap layak untuk bisa dimakan. Karena kalau bijinya terlalu panas, terlalu lembab, apa yang akan terjadi? Akan pecah, akarnya keluar gitu ya. Jadi itu temperatur sangat menentukan, kelembapan sangat menentukan. Biji itu harus disimpan baik-baik di tempat yang aman. Tidak terlalu terang, tidak terlalu gelap. Temperatur harus tepat, suhunya harus tepat, kelembapannya harus tepat, ya. Dan juga ada maksimumnya sampai berapa lama biji itu bisa disimpan. Kalau saya boleh katakan itu menggambarkan bagaimana biji itu dirawat, disimpan supaya dia itu tetap dalam keadaan yang cozy, dalam keadaan yang baik, comfortable begitu ya. Nah, saudara, biji yang jatuh ke tanah nasibnya berbeda. Padahal bijinya sama dari pohon yang sama, tapi nasibnya berbeda. Ini sekali lagi pengalaman dari dulu di laboratorium ketika kuliah di IPB. Kalau kita menanam biji, misalnya biji jagung kita tanam, atau biji tomat kita tanam, atau biji apa saja kita tanam, maka kita harus apply chemical, ya, pembunuh serangga. Karena apa? Salah satu binatang yang suka untuk mencuri biji-biji kita itu semut dan serangga-serangga yang lain. Jadi kalau saya pergi ke toko pertanian misalnya, ada di sana obat anti semut, ditaburkan di sekitar biji. Untuk apa? Untuk mengusir semut-semut yang mau mencuri benih atau biji yang kita tanam tadi. Artinya apa? Begitu biji taruh di tanah,
maka ada ancaman yang besar, ada resiko yang besar, bisa dimakan semut misalnya. Yang kedua apa? Ketika dia di atas tanah, tidak ada lagi yang melindungi dia. Bisa terbawa angin, kalau hujan dia akan kehujanan, kalau banjir saya tidak tahu apa akibatnya, kalau panas dia kepanasan, kalau dingin dia kedinginan, kalau lembab dia lembab, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi dia tidak lagi dalam situasi yang cozy, yang comfortable seperti dalam kontainer, tapi dia dilepaskan sedemikian rupa di alam dan harus menghadapi semua tantangan yang harus dihadapi. Entah itu semut, entah itu angin, entah itu air, matahari, dan segala macam. Dan saudara, pada waktunya ketika dia sudah matang, biji yang di tanah itu matang dalam arti sudah siap untuk mengeluarkan akar, maka dia akan crack. Ya, kulit bijinya akan pecah, didesak dari dalam, kemudian keluarlah akar ke bawah dan batang ke atas. Jadi menjadi biji yang di tanah itu, kalau saya boleh katakan dengan satu kata, is so painful, so hurting, menyakitkan, melukai, ya, kedinginan, kepanasan, kebanjiran, masuk angin. Dan kemudian at the end, dia akan dikerak, dipecah. Supaya apa? Akarnya bisa keluar. Dan stemnya, batangnya bisa naik ke atas. Dan nanti tumbuh daun-daun dan tumbuh buah di atas. Tanpa semua proses itu, kalau dia hanya di kontainer yang dijaga temperatur, dijaga kelembapan, dijaga sinarnya, dia tidak akan pernah bisa mengeluarkan akar dan mengeluarkan batang dan menghasilkan buah sama sekali. Itu yang dikatakan Tuhan Yesus. Kalau biji tidak mati, kalau biji tidak melalui proses yang painful dan hurting, maka forever dia akan tetap sebagai satu biji saja. Tapi kalau dia mengalami semua proses dan challenges di atas tanah itu, maka dia akan menjadi pohon yang baru, yang menghasilkan buah. Nah, saudara, apa yang kita bisa belajar dari hal ini? Poin yang kedua, ya. Victory bagi Tuhan Yesus, kemenangan bagi Tuhan Yesus itu bukan kalau kita bisa memperoleh segala sesuatu bagi diri kita sendiri. Kalau kita bisa tambah kaya, kalau kedudukan kita bisa naik jadi direktur, jadi bos. Kalau kita menjadi terkenal, kemudian itu disebut sukses atau victory atau apa itu, kemenangan, keberhasilan hidup. Bukan seperti itu. Di sini kita melihat bahwa keberhasilan hidup adalah jika hidup kita, ini diharapkan di mata Tuhan Yesus, jika hidup kita bisa menjadi seperti buah yang dinikmati oleh orang lain. Sehingga orang lain bisa merasakan manfaatnya dari hidup kita. That is success, that is victory. Ya toh? Apakah benih yang disimpan dalam karung itu tidak ada gunanya? Ya ada gunanya. Tapi benih ini tidak akan bisa menghasilkan buah-buah yang banyak kalau dia tidak mati. Dan painful, melalui proses yang painful dan hurting. Dia tidak akan bisa menjadi berkat. Tidak bisa menjadi manfaat bagi orang lain. Ya, jadi kebalikan dengan pandangan dunia. Pandangan dunia, sukses apa? Kalau rumahku banyak, kalau mobilku banyak, kalau pangkatku tinggi, kalau perusahaanku banyak, apalagi kalau uangku banyak dan seterusnya. Tapi di dalam Tuhan, sukses, kemenangan, keberhasilan adalah seberapa banyak dan seberapa besar hidup kita itu bisa bermanfaat untuk orang lain, bisa menjadi buah yang dinikmati oleh orang lain. Ya, itu yang kedua. Mari kita baca yang ketiga, ayat selanjutnya, ayat 25. Ayat 25. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Saudara, apakah firman ini sebetulnya mengajak kita untuk, ayo deh kalau gitu kita bunuh diri aja rame-rame, ya kan? Katanya barang siapa yang mencintai nyawanya akan kehilangan nyawanya. Barang siapa yang tidak mencintai nyawanya, dia akan mendapatkan hidup yang kekal. Ya, tidak mencintai nyawanya, kalau gitu ya kita bunuh diri aja rame-rame. Tentu bukan itu maksudnya, saudara, ya. Tapi perhatikan ini. Saya akan memberikan contoh dalam kehidupan kita. Manusia paling tidak suka kalau dia kehilangan sesuatu. Kehilangan apa saja?
Saudara kehilangan uang happy nggak? Nggak happy kan? Saya nggak happy kalau duit saya hilang. Misalnya saya tidak sengaja habis belanja, dompetnya jatuh, tidak masuk kantong, kemudian jatuh ke jalanan dan kemudian tidak pernah ketemu dan di dompet itu ada uang. Uangnya nggak banyak barangkali, let's say $100. Tapi ingatan itu sedih karena uang hilang itu bisa berhari-hari, bisa kadang berminggu, kadang berbulan-bulan, aduh dompetku hilang, duitku hilang $100 dan seterusnya dan seterusnya. Nggak happy, ya kan kalau uang hilang. Kalau mobilnya hilang, mobil mungkin nggak hilang ya. Emang mobil bisa dicuri, tapi kalau mobilnya hilang dalam arti kena crash, penyok, sedih nggak? Nggak ada yang seneng, semua sedih. Ya meskipun diganti asuransi, kita yang sayang dengan mobil kita, kalau mobil kita penyok ditabrak, kita akan sedih, something hilang di sana. Ya yang tadinya mulus sekarang jadi penyok, gitu ya. Kita nggak happy. Apapun saja, ya kehilangan itu bukan hal yang menggembirakan. Ya, saya assume bukan hal yang bukan saya assume, saya percaya kehilangan apapun juga, entah itu harta, entah itu mobil, entah itu rumah, uang, buku, benda apapun juga, itu tidak menyenangkan. Kita tidak suka kehilangan, pada umumnya begitu ya. Tapi saudara, kalau kita kehilangan uang, tadi $100 di dompet saya, maka kalau sekarang umur saya 50-an, maka $100 itu dengan saya bekerja keras sedikit, mungkin within days or weeks saya bisa regaining, saya bisa dapatkan kembali $100 itu. Kalau misalnya mobil saya penyok ya dengan bantuan asuransi atau kalau itu salah saya dengan bantuan uang saya bisa perbaiki mobil itu. Ya, bahkan beli mobil yang baru is not impossible. Ada kemungkinannya bisa seperti itu ya. Kalau kita kehilangan jabatan, ya kehilangan jabatan hari ini, kehilangan pekerjaan hari ini, mungkin beberapa bulan lagi atau beberapa tahun lagi kita bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik atau jabatan yang lebih baik. Ya, betul kan, saudara ya? Tapi kalau kita mati di dunia ini, maka kalau kita orang Kristen yang percaya kepada Tuhan Yesus dan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka regaining atau kita mendapatkan hidup kita kembali bukan lagi di atas dunia ini, tapi nanti dalam kehidupan yang kekal, yang dikenal sebagai keselamatan yang kekal. Ya, jadi beda. Kehilangan mobil dengan kehilangan nyawa beda, kehilangan uang dengan kehilangan nyawa beda, kehilangan pekerjaan dengan kehilangan nyawa beda. Semua tadi pekerjaan, uang, rumah, mobil bisa dicari lagi selama kita hidup di dunia. Tapi kalau kita kehilangan nyawa ya sudah habis. Maka nyawanya atau hidup yang baru itu kita dapatkan dalam kehidupan yang kekal, yaitu our future eternal life. Nah, saudara perhatikan di sini, bagi Tuhan Yesus, victory, kemenangan atau keberhasilan itu bukan hari ini berapa banyak rumahku, hari ini apa gelarku, hari ini berapa banyak uang di account bankku, hari ini berapa banyak perusahaanku, hari ini berapa banyak mobilku. Itu bukan sukses dan keberhasilan dan kemenangan yang ada di kepala Tuhan Yesus. Bagi Tuhan Yesus, the true victory, ya, the true victory, keberhasilan yang sesungguhnya itu adalah your future eternal life in heaven. Itu puncaknya, itu the crown. Bukan berarti kita tidak harus memikirkan hidup kita selama di dunia ini. Tapi kalau kita melihat bahwa keberhasilan yang utama dalam hidup kita adalah pencapaian-pencapaian dalam dunia kita yang fana ini, perhatikan ini, kita telah tertipu. Kita telah tertipu. Ya, maka itu Tuhan mengatakan, saya katakan beberapa waktu yang lalu, jangan hanya menyimpan harta di dunia, karena rayap dan ngengat merusakkannya. Tapi simpanlah, invest hartamu di surga. Kalau saya katakan kita tidak boleh hidup sembarangan. Kita harus bekerja keras dalam kehidupan di dunia ini. Tapi kalau kita melihat bahwa keberhasilan di dunia yang fana ini sebagai sesuatu yang utama, yang harus dikejar, maka kita telah tertipu.
Karena keberhasilan yang utama dan kemenangan yang utama, menurut Tuhan Yesus adalah your future eternal life. Dan perhatikan satu hal lagi. Your future eternal life tidak dapat dicapai. Cuma ada satu caranya. Yaitu dengan kematian di dunia ini. Ya atau ya? Saudara kalau mau ke Calgary, kalau mau ke Vancouver dari Calgary, ada banyak cara. Bisa naik pesawat terbang, bisa drive, kalau mau challenging bisa jalan, bisa naik sepeda, bisa naik helikopter, bisa naik kereta api. Ya, saudara, ada beberapa pilihan untuk bisa jalan dari Calgary ke Vancouver atau dari Vancouver ke Calgary. Tetapi saudara, untuk menikmati hidup yang kekal, hanya ada satu jalan, yaitu apa? Kita mati dari kehidupan yang fana ini. Selama kita masih hidup di dunia, kita belum bisa menikmati kehidupan yang kekal yang Tuhan janjikan. Karena apa? Ya masih di dunia. Di dunia masih apa? Masih sakit, masih ada corona, masih bisa flu, bisa demam, bisa lapar, bisa disakiti orang, bisa sakit hati, dan seterusnya dan seterusnya. So the only way to eternal life adalah kematian di dunia ini. Nah, itu yang kedua, saudara, bahwa sukses is not apa yang kita capai dalam kehidupan di dunia fana ini. Sukses yang sesungguhnya, garis finish yang sesungguhnya adalah entering the eternal life with God. Ya, kita lanjutkan ayat yang ke-26. Ya, ini ayat terakhir yang kita akan baca. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Yang ketiga, Tuhan Yesus sangat jelas sekali bahwa dia ingin mengatakan bahwa being a servant atau servanthood itu sesuatu yang dihormati Bapa. Bukan sembarang pelayan. Tapi barang siapa melayani aku, barang siapa melayani Yesus, barang siapa melayani anaknya yang tunggal yang diutusnya ke dunia, maka dia akan menghormati orang-orang itu. Ya, nah perhatikan ini. Bagaimana dunia melihat berhasil, bagaimana dunia melihat kemenangan, bagaimana dunia melihat victory. Dunia melihat berhasil dan victory kalau kita bisa apa? Kalau kita bisa jadi bos, bukan kalau kita jadi pelayan, tuh. Dunia melihat keberhasilan kalau kita bisa menjadi direktur, bukan menjadi office boy. Saya tidak merendahkan profesi office boy, saya tidak merendahkan profesi pelayan, tapi dunia melihat keberhasilan itu sebagai being boss, being a leader, being a manager, bukan being a servant. Tapi Tuhan Yesus mengatakan bahwa keberhasilan itu atau hormat itu akan diberikan kepada orang-orang yang mau melayani Yesus. Nah, saudara, pada ayat yang ke-26 ini juga ada diskusi sedikit mengenai lokasi. Lokasi itu tempat. Tuhan Yesus mengatakan kalau engkau mau melayani aku, engkau harus berada di mana aku berada. Itu lokasi. Kalau engkau mau melayani aku, engkau harus berada di tempat di mana aku berada. Ini mengatakan apa? Bahwa kita tidak mungkin bisa melayani Tuhan Yesus kalau kita tidak dekat dengan Tuhan Yesus. Kita mungkin bercanda, kan sekarang ada Zoom, Pak, ada Facebook, Pak, ada YouTube, Pak, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Perhatikan, relasi pribadi dengan Tuhan Yesus itu tidak sama dengan ibadah via Zoom, tidak sama dengan menonton film di Facebook, tidak sama dengan atau di YouTube, tidak sama. Relasi dengan Tuhan Yesus harus dibangun, ya. Kemarin kita belajar dari Bible study yang dipimpin oleh Ali. Kita harus membangun iman kita dari dasar yang paling suci. Ya, jadi relasi dengan Tuhan itu begitu penting untuk dibangun. Kita tidak akan bisa melayani Dia kalau kita tidak dekat dengan Dia. Kalau kita tidak tersambung dengan Dia. Kalau if we are not connected to God, we cannot serve Him. Nah, saudara, saya ingin mengatakan bahwa ketika saya mempersiapkan khotbah ini, saya jadi bisa mengapresiasi orang-orang yang melayani sebagai misionaris.
Di abad yang lalu banyak misionaris yang meninggalkan negaranya, biasanya negara-negara barat, Eropa atau Amerika, pergi jauh ke Afrika, pergi jauh ke Indonesia, pergi jauh ke mana-mana tempat, ke India, untuk mengabarkan kabar baik Injil tentang Yesus Kristus. Saya bisa appreciate itu karena apa, saudara? Tidak mudah untuk orang yang tadinya tinggal di Amerika, di Jerman, di Belanda, di Inggris untuk kemudian pindah ke negara berkembang yang sama sekali berbeda situasinya dan melayani di sana. Saya bisa appreciate, bisa menghargai kerja para misionaris itu yang luar biasa. Karena apa, saudara? Seolah-olah Tuhan mengatakan, kalau engkau diam di Amerika, kalau engkau diam di Belanda, kalau engkau diam di Jerman, kalau engkau diam di United Kingdom, well, mungkin mereka semua sudah mendengarkan Injil. Tapi perhatikan umatku yang di Indonesia, atau bukan umatku, perhatikan orang-orang yang di Indonesia, perhatikan orang-orang yang di India, perhatikan orang-orang yang di Afrika, mereka perlu Injil. Karena itu engkau mesti pergi memberitakan Injil. Dan kemudian orang-orangnya tergerak menjawab panggilan itu, dan kemudian menjadi misionaris memberitakan Injil. Saya bisa appreciate Mother Teresa. Dia melayani di Calcutta, orang-orang miskin, sakit kusta. Dia mengatakan apa? Setiap kali aku membasuh kaki orang sakit kusta yang berdebu dan kotor itu, aku melihat kaki Yesus. Setiap kali aku mengusap wajah seorang yang sakit kusta yang sama sekali tidak ganteng dan tidak cakep itu, aku usap wajahnya berdebu, wajahnya kotor, legam, hitam, aku melihat wajah Yesus. Setiap kali aku menyisir rambut orang kusta itu, aku melihat rambut Tuhan Yesus. Mother Teresa mengatakan, aku melayani. Ketika aku melayani orang-orang ini, aku melayani Yesus. Tuhan mengatakan, engkau tidak bisa melayani aku kalau engkau tidak berada bersama-sama dengan aku. Mother Teresa yang dari Albania sana, dari Eropa Selatan Timur, itu kemudian pindah ke India karena panggilan itu. Karena di sana ada kaki Yesus, ada wajah Yesus, ada rambut Yesus, ada punggungnya Yesus, ada tangannya Yesus yang dia perlu rawat dan dia perlu kasihi. Demikian juga para misionaris yang pergi menyeberang benua. Saudara-saudara, manusia itu tidak suka pindah, ya, karena apa? Ini mengganggu comfort zone-nya dia. Minggu lalu kan kita belajar soal bagaimana kita bangkit meninggalkan comfort zone, ya. Nah, orang-orang yang orang tuh pindah itu malas karena comfort zone-nya terganggu. Coba perhatikan kalau kita mau interview pekerjaan, ya, mau dikasih pekerjaan. Pertanyaan apa yang biasanya kita tanya? Di mana kerjanya? Kalau harus pindah keluar kota, saya perlu waktu untuk memikirkannya dulu. Terutama kalau punya family. Kalau single, bisa pergi kemana aja. Tapi kalau punya family, then we need to think. Talk to our spouses, talk to our children, bahwa kita akan pindah ke tempat yang baru. Itu kalau pindahnya hanya kota. Kalau pindahnya provinsi, kalau pindahnya negara, kalau pindahnya benua, makin banyak pertimbangan yang kita perlu pikirkan. Ya. Tapi Tuhan Yesus mengatakan apa? Engkau tidak bisa melayani aku kalau engkau tidak berada di tempat di mana aku berada. Manusia ingin berada di tempat yang menyenangkan dirinya. Manusia ingin berada di tempat yang nyaman buat dia. Tapi Tuhan mengatakan, if you want to serve me, you have to be in the place, di tempat di mana aku berada. Dan sebetulnya, saudara-saudara, secara tidak sadar Tuhan mengatakan, aku akan disalibkan dan mati di sana. Kalau engkau mau melayani aku, engkau harus di tempat di mana aku berada, bukan di tempat di mana engkau merasa nyaman. Itulah yang disebut dengan keberhasilan. Nah, saudara, saya akan tutup khotbah pada hari ini sangat simple sekali. Path to victory, path to glory. Nomor 1. Jangan hidup pursuing popularity. Kita harus hidup purpose driven, calling driven. Saya tidak ingin membahas bahwa kita punya calling yang particular. Oh, saya dipanggil untuk mengajar, dia dipanggil untuk menyanyi, dia dipanggil untuk memasak, dia dipanggil untuk menginjil. Bukan itu maksud saya.
Ya, Alkitab is very clear, the Bible is very clear about God's calling. Misalnya Tuhan memerintahkan kita untuk mengasihi Dia dengan segenap hati, segenap pikiran, dengan segenap daya, dan kita dipanggil untuk mengasihi sama manusia seperti kita mengasihi diri sendiri. Do it, do it. It's not about popularity, it's the will of God. Firman Tuhan mengatakan kita harus making disciples untuk semua bangsa. Do it. Beritakan Injil, beritakan Injil. Jangan, aku tidak mau memberitakan Injil karena aku takut. Nah, itu hidup pursuing popularity. Tapi tugasku memberitakan Injil. Orang senang atau orang tidak senang, it's not my business. My business is to accomplish, to pass the finish line. Alkitab mengatakan, ampuni orang-orang yang bersalah kepada kamu. Ampuni. Alkitab mengatakan, be kind, be kind, be generous, be generous. Taat kepada firman Tuhan, taat kepada firman Tuhan. Hidup kita bukan hidup yang mengejar popularity. Hidup kita harus purpose driven, calling driven, goal driven, obedience driven. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, tadi kita sudah baca. Ya, kita harus mengejar bukan menjadi kaya, menjadi pintar, menjadi terkenal, tapi kita harus hidup sedemikian rupa sehingga hidup kita bisa bermanfaat bagi orang lain. Hidup kita bisa menghasilkan buah dan memberkati orang lain. That is victory. Dan untuk itu, kita harus mau meninggalkan tempat yang comfortable. Dilempar ke tanah, kena air, kena angin, diserang semut, apalagi barangkali banjir, lembab, panas. Tapi the end is a strong tree with so many good fruits. Yang ketiga, sukses atau keberhasilan atau victory, it is not about our present life on earth, but it is about our future life in heaven. Dan the only way, saya ingatkan, the only way to enjoy the future eternal life of salvation adalah kalau kita mati dari hidup yang fana ini. Anak-anak saya yang laki-laki suka takut, kadang bertanya, nanti kalau mati bagaimana? Saya sebagai orang tua juga tidak bisa menjelaskan dengan baik bagaimana seharusnya anak-anak ini bersikap. Tapi saya katakan, bagi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, Alkitab mengatakan, berbahagialah engkau yang mati di dalam Yesus. Karena kematian is not the end, but the beginning of a glorious life. Dan yang terakhir, saudara, kalau kita baca ayat yang ke-26. Keberhasilan bukan menjadi bos, bukan menjadi leaders, bukan menjadi managers. Keberhasilan di mana Tuhan adalah hati yang mau melayani Tuhan. Hati yang mau berada di mana Tuhan berada. Mari kita melayani Tuhan. Di mana Dia berada. Artinya apa? Mari kita mencontoh hidupnya Tuhan. Kalau sampai harus mati di salib, saya katakan kalau sampai harus mati di salib, ini perkataan Tuhan Yesus, engkau tidak bisa melayani aku kalau engkau tidak berada di tempat di mana aku berada. Haleluya, saya berharap sekali firman Tuhan hari ini boleh menguatkan kita untuk menjalani minggu-minggu Lent sampai nanti kita menyambut hari Paskah di mana Tuhan kita Yesus Kristus dibangkitkan dengan luar biasa. Haleluya. Haleluya.